Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chelsea Delova dengan NPM 2404 10701008. Di mata kuliah Geofisika Kebencanaan ini, saya akan mempresentasikan yaitu membandingkan gambar banjir, longsor, gempa, dan tsunami. Pada peta gempa, berdasarkan perbandingan kedua peta, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jenis informasi dan tujuan penyajiannya. Peta pertama yang berasal dari Inaris menampilkan kondisi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dengan menunjukkan batas administrasi kabupaten atau kota. Nama wilayah serta karakteristik permukaan wilayah digambarkan melalui variasi warna topografi. Informasi ini berguna untuk mengidentifikasi lokasi geografis dan wilayah administrasi yang berpotensi terdapat bencana. Sebaliknya, peta kedua merupakan peta seismisitas yang secara khusus menampilkan persebaran kejadian gempa bumi di NTB. Pada peta ini terlihat titik-titik epicenter gempa yang tersebar di sekitar Pulau Lombok, Sumbawa hingga wilayah perairan sekitarnya dengan warna simbol yang menunjukkan variasi kedalaman hipocenter gempa. Sebaran gempa yang terkonsentrasi di bagian utara Lombok dan beberapa wilayah laut di sekitar NTB mengindikasikan tingginya aktivitas tektonik yang dipengaruhi oleh keberadaan zona subduksi dan sistem sesar aktif di kawasan tersebut. Selain itu, peta gempa juga memungkinkan analisis mengenai pola distribusi gempa, kedalaman sumber gempa, serta hubungan aktivis seismik dengan kondisi geologi regional. Sedangkan peta Inaris lebih berperan sebagai dasar untuk mengidentifikasi wilayah administratif yang berpotensi terkena dampak bencana. Dengan demikian, peta Inaris memberikan gambaran spasial mengenai lokasi dan batas wilayah, sementara peta gempa memberikan informasi mengenai tingkat aktivitas kegempaan. Apabila kedua peta dianalisis secara bersamaan, dapat diketahui kabupaten atau kota mana yang berada dekat dengan zona konsentrasi gempa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian tingkat kerawanan dan mitigasi risiko bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya itu ada peta longsor. Di peta longsor, berdasarkan kedua peta tersebut, terdapat perbedaan yang jelas pada fokus kajian dan informasi yang disajikan. Peta pertama merupakan peta bawah tanah longsor Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB yang menggambarkan tingkat potensi longsor pada seluruh wilayah provinsi, meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Peta ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat bahaya tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada pada wilayah pegunungan dan perbukitan yang memiliki lereng curam, seperti kawasan Gunung Rinjani, di Lombok serta daerah pegunungan di Pulau Sumbawa. Sementara itu, peta kedua merupakan peta validasi kerawanan longsor Pulau Lombok yang memiliki cakupan wilayah lebih sempit dan detail, sehingga mampu menunjukkan distribusi tingkat kerawanan longsor secara rinci pada setiap bagian Pulau Lombok. Pada peta kedua, terlihat bahwa zona kerawanan sangat tinggi terkonsentrasi di sekitar kompleks Gunung Rinjani dan lereng-lereng vulkanik di bagian utara hingga timur Lombok. Sedangkan wilayah dataran rendah di bagian selatan umumnya memiliki tingkat kerawanan yang lebih rendah. Selain perbedaan cakupan wilayah, peta bahaya longsor NTB lebih berfungsi untuk memberikan gambaran regional mengenai potensi bahaya longsor di tingkat provinsi. Sedangkan peta validasi kerawanan longsor Pulau Lombok digunakan untuk analisis yang lebih detail dan spesifik pada tingkat pulau. Dengan demikian, peta pertama lebih tepat digunakan untuk perencanaan mitigasi bencana skala provinsi. Sedangkan peta kedua lebih sesuai untuk identifikasi lokasi rawan longsor dan pengambilan keputusan pada skala lokal di Pulau Lombok. Selanjutnya yaitu peta tsunami. Nah, di peta tsunami ini, berdasarkan kedua peta bahaya tsunami tersebut, terdapat perbedaan yang cukup jelas pada cakupan wilayah dan tingkat detail informasi yang disajikan. Peta pertama berfokus pada Pulau Lombok sehingga menampilkan kondisi bahaya tsunami secara lebih rinci, terutama pada wilayah pesisir seperti Labuan, Pandan, Teluk Kombal, Selong Belana, Gerupuk, dan beberapa daerah pantai lainnya. Pada peta ini terlihat bahwa zona bahaya tsunami umumnya berada di sepanjang garis pantai yang ditandai dengan warna merah, orange, dan kuning. Sedangkan bagian tengah Pulau Lombok yang memiliki topografi lebih tinggi didominasi warna hijau
yang menunjukkan tingkat bahaya yang lebih rendah. Selain itu, peta ini juga menampilkan relief permukaan yang lebih detail, sehingga memudahkan identifikasi daerah yang berpotensi terdampak tsunami. Sementara itu, peta kedua mencakup seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk Pulau Lombok, Pulau Sembawah, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan wilayah lainnya. Karena cakupannya lebih luas, informasi ditampilkan bersifat lebih umum dan digunakan untuk melihat persebaran bahaya tsunami pada tingkat provinsi. Peta ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah pesisir NTB memiliki potensi bahaya tsunami, terutama yang berhadapan langsung dengan samudera India, Laut Flores, Selat Lombok, dan Selat Sape. Namun, detail kondisi topografi dan batas zona bahaya tidak ditampilkan sejelas pada peta pertama. Meskipun memiliki skala dan cakupan yang berbeda, kedua peta menunjukkan pola yang sama, yaitu bahaya tsunami paling tinggi berada di daerah pesisir dan semakin berkurang ke arah daratan yang memiliki elevasi lebih tinggi. Oleh karena itu, peta pertama lebih sesuai digunakan untuk perencanaan mitigasi dan evakuasi tsunami pada tingkat lokal atau kabupaten. Sedangkan peta kedua lebih bermanfaat untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan wilayah pada tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, kedua peta saling melengkapi dalam memberikan informasi mengenai potensi bahaya tsunami, baik secara rinci maupun secara regional. Yang terakhir itu adalah peta banjir. Nah, pada peta banjir itu, berdasarkan kedua peta tersebut, terdapat perbedaan pada jenis informan dan tujuan pemetaannya. Peta pertama merupakan peta bahaya banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan tingkat potensi bahaya banjir pada skala provinsi. Peta ini menampilkan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami banjir berdasarkan kondisi topografi, sistem lahan, dan kerawanan banjir. Area yang memiliki potensi banjir umumnya berada pada dataran rendah, daerah aliran sungai, serta wilayah pesisir yang relatif landai. Sementara itu, peta kedua merupakan peta yang saya buat, yaitu hidrologi dan jaringan sungai Pulau Lombok yang memperlihatkan sebaran sungai, pola aliran daerah tangkapan air, serta kondisi morfologi wilayah. Peta ini lebih fokus pada karakteristik fisik yang mempengaruhi aliran air di Pulau Lombok. Dari peta tersebut, terlihat bahwa bagian tengah Pulau Lombok yang didominasi lereng Gunung Rinjani menjadi sumber utama aliran sungai yang mengalir ke berbagai arah menuju pesisir. Hubungan antara kedua peta cukup erat. Peta Inaris dan juga pada kedua dapat digunakan untuk menjelaskan pola bahaya banjir yang ditunjukkan pada peta pertama. Daerah yang dilalui banyak sungai berada di hilir DAS atau daerah aliran sungai atau terletak pada dataran rendah cenderung memiliki potensi banjir yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah pegunungan dan perbukitan yang memiliki kemiringan lereng besar umumnya memiliki potensi genangan yang lebih rendah meskipun dapat mengalami aliran permukaan yang tinggi. Secara singkat, peta pertama menunjukkan lokasi dan tingkat bahaya banjir, sedangkan peta kedua menjelaskan faktor fisik penyebabnya melalui jaringan sungai dan kondisi topografi. Dengan demikian, peta pertama lebih cocok digunakan untuk analisis risiko bencana banjir, sedangkan peta kedua lebih bermanfaat untuk memahami sistem hidrologi dan penyebab terjadinya banjir di Pulau Lombok. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun salah penyebutan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.